صلى الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي لا اله الا هو بنية القبول وتمام كل سلام حضر سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت الكرام الصحابة الغرابة التابعين وذريته مجمع ثم الأروح سيدنا حسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني ومولانا الشيخ محمد رشاد بن عبد الله كلامبيان البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن حاج إسماعيل البنجري والشيخ سيدي محمد بن أمين القطبي المكي والشيخ محمد شروني عبد المغير البنجري والشيخ محمد سلمان بن موليا والشيخ محمد سلمان بن عبد الجليل والشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وسلم وفقهم من الله يغفر لهم ويرحمني ذراجين الجنة ويعيد علينا من بركتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم في الدين والدين الآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذرياتنا ويرزقنا برهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمان يا حافظ يا حافظ يا حفيظ احفظنا وجميع الأهل والعيال من جميع الآفات والآهات والأذيات والبليات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما واختم بالصلاة أعمالنا وطول أعمارنا في خير ولطف وعافية على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين والدين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين من بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah kucuran rahmat-Nya lah, limpahan rahmat serta hidayah taufik yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita berkumpul dan bertemu kembali di tempat yang penuh berkah, yaitu majelis ilmu yang tidak lain dan tidak bukan yaitu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkah kita berkumpulan ini kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba sang sebenar-benarnya hamba, mengabdi kepada Allah secara totalitas, dan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma daripada sayyidul wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkah menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan selama kita duduk di majlis ilmu ini Rasulullah selalu hadir bersama kita karena bangga dengan orang-orang yang calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Apabila kita mati, dalam jauh kita ulang lagi, apabila kita mati dicabut oleh Allah nyawa kita dalam keadaan masih ada niat di dalam hati kita, kita tanamkan bujur-bujur niat untuk menuntut ilmu. Bila masih ada di dalam hati itu, maka orang ini mati dalam keadaan syahid dan akan dibangkitkan bersama orang-orang atau para syuhada, tergolong termasuk daripada orang yang mati syahid karena mati dalam menuntut ilmu. Nyatakan kayak itu berataan ringan benar niat itu kan, ringan benar. Walaupun niatnya sekali aja, ya Allah, insya Allah minggu di ulun hadir majlis ilmu di mana aja tuh, kada mesti di sini aja. Ulun pun bila kayak itu juga. Jadi di sini kita sama-sama belajar, kada ada maksud mengajar, kada ada, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagai ilmu. Mudah-mudahan berkah daripada ilmu yang kita pelajari ini, Allah juga berikan keberkahan umur kita. Sabrata, bila sudah berkah umur selama kita hidup, walaupun umur kita kada panjang, walaupun handap misalnya, nah berkah. Kenapa? Karena diisi dengan waktu atau diisi hati kita dengan niat yang baik. Dan waktu-waktu kita habiskan hanya memikirkan makhluk Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Kita menghargai Allah Ta'ala dengan mencintai umatnya, mencintai Rasulullah, mencintai Allah. Hakikatnya yaitu cinta dengan diri kita. Makanya kita menjaga
diri kita supaya selalu istiqomah dalam kebaikan. Itu termasuk itu. Ulun hari ini kurang fit sebenarnya. Pagi tadi dari Pelihari pulang ke Pelihari pagi tadi jam 5:30 tadi hanya sampai. Ada istirahat lagi. Lawan Habib dari Tulak. Ini Habibnya kada datang, dari Jana datang. Kemudian Zizin datang. Ada urusan sedikit. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang memang mempunyai perhatian lebih terhadap dirinya khususnya. Karena inya sadar inya kada pernah merasa baik, inya kada pernah merasa sempurna, baik inya alim, bahkan inya kada merasa alim walaupun inya beilmu juga, tapi inya kada pernah merasa beilmu. Walaupun inya sugih, inya kada pernah memiliki harta. Semua yang inya miliki, yang orang lain memandang bahwa itu suatu kelebihan, inya yakin itu adalah milik Allah Ta'ala yang dititipkan kepada inya. Apabila inya yakin itu suatu titipan yang hak, maka inya akan menggunakannya dengan baik. Kada aku inya menggunakan titipan itu sembarangan, ya kada. Kayak ini ulun titipakan lawan Om Jani kendaraan misal, pasti yang dititipakan ini menjaga Allah lah. Amunnya ulun beli, ulun nitip kendaraan, bila anak pakai aja seperlunya. Tapi minggu dulu ulun ambil, pas ulun bulik anak, pas ulun seminggu berikutnya ulun ambil, ini lapak ini rabit. Ulun ini kisahnya aja kada apa-apa, tapi dalam hati bang itu masih kada seberapa, masih ada ampunan. Ini pas dibulikakan kendaraannya ramuk atau hilang. Nah ini bingung dah kayak apa nonnya. Ini Allah menitipkan kepada kita roh. Nah, kita bulikakan pulang kisah bahari. Allah menitipkan kepada kita roh dalam keadaan suci, diambil oleh Allah. Pas sudah kita hendak waktunya diambil sedin, roh kita nih rigatnya luar biasa. Rigat benar. Semalam kau julung putih bersih bercahaya mencarono. Pas kau ambil rigat benar. Ada sarik lah sedin lah. Kayak itu. Jadi kau siksa dulu dikubur. Ya kah? Allah. Jadi sekali lagi itu tugas kita tuh membersihi ulang. Mulai lahir, tahu sudah hanyar-hanyar, mulai lahir dilajari kuitan kayak ini, nang baik-baik dilajari, untung yang baik-baik. Lagi halus umur 7 tahun sudah dilajari berjoget di TikTok, ya kan? Allah, begitu bisa sudah kakak-kakaknya. Setelah aja kakak-kakak nih, seminggu gini bisa sudah main TikTok seorang. Kita baca cawatan, kakak-kakak halus nih ada betilanjang aja kan apa-apa. Kakak-kakak ini 7 tahunnya betilanjang lucu masih. TikTok kuitannya melihat Uma disadangi ya, tapi mana birakan kan gitu tuh banyak nama like, iya kan. Nah kakak itu lucunya anak piannya, lucu lagi halus belajar buka aurat sudah ganal menjablay lagi gitu tuh. Jadi sarana kita untuk bermaksiat zaman wahini nih luas benar, artinya terbuka lebar. Orang-orang bahari, nah makanya juga kualitas orang wahini loh, kualitas orang bahari itu karena kalau dibandingkan orang bahari itu sarana bermaksiat nih tapi ada sekali pun ada juga betampai juga bang, minuman tuh kan betampai. Bahari itu mana ada polisi nggak duit bayimat, ya kan ada. Mau sekali nakal aku betampai. Awah ini, ada tempat khusus kesan bermaksiat, ya lah. Diskoteka misalnya atau karaoke yang menjual minuman kerasnya, ada bebiniannya pulang yang pemandu karaoke-nya. Nah kan gitu tuh perkembangannya secara maksiatnya berkembang juga transparan, karena kayak dulu masih supan berbuat maksiat. Jadi handphone ini lamunnya kita bisa dimanfaatkan dengan baik, maka akan menghasilkan yang baik juga.
tapi digunakan bisa sesuatu hal yang jadi mudarat bagi dirinya, apalagi kesan orang lain. Lihat pian TikTok itu lah kayak ini kan mbak ini yang berjoget-joget itu berbinian-binian nambah utang-utang tuh nah, supaya yang followernya banyak, ya kada? Ya Allah, alhamdulillah. Maka itu orang ketujuh nak kayak itu tuh, ya kada? Pengajian ini boleh TikTok pian, lewat aja tuh di scroll ke atas, scroll nah atas, ya kada? Coba lihat dia pian. Ulun ketujuh juga melihat. Ya. Bah iya juga soalnya dulu aja pelaku juga soalnya itu tuh artinya menunjukkan bukti bahwa zaman ini tuh kayak itu tergantung siapa yang melihat. Nah melihat ketujuh ya beranda ya di situ istiqomahnya. Ada kita nih melihat cukup tahu ini kayak ini keadaannya kayak itu, nah makanya sampaikan. Jangan salah paham kita lah. Masih normal tuh wajar ya apa. Jadi memang apabila orang tuh sudah mendapat hak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pancaran atau nur daripada Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa menjadi wali ini orang nih. Walaupun inya kada tahu, inya pun diri kada tahu inya wali. Tapi orang tuh kadang-kadang tahu ini pindah mau wali orang aja. Kadang-kadang bila sidin berdoa, padahal beberang aja berdoa tuh hari pindah panas saja, isidin, mudahan hujan, makanya cak orang kayak itu sidin nih, pindah mau wali orang aja, orangnya geliur aja di jalan dah, ojak orang azan gitu, nggak tahu sidin kadang-kadang, ya kada, tapi sidin acak disambati orang gila, namanya berarti bang, dosa orang tuh tak kawadainya tawadah yang menyambati yang disambatin apa ada mengganggu kadainya, iyalah kan kayak itu banyak tuh orang nih kada mengganggu kita nih menyambati aja gawian kayak nang sempurna benar kita, Masya Allah. Padahal lah orang bingung di dunia ini nalah yang menjadi wali-wali Allah itu banyak lakian. Padahal peluang binian lebih banyak untuk menjadi waliyah atau wali Allah Ta'ala. Peluang binian ini paling banyak kesempatan padahal. Makanya disambat wanita itu lemah kenapa? Ini hati kada tapi kau sabar. Tapi binian di sini kada lah. Kada salah maksud ulun. Abu Jurbian, kenapa coba lihat baca di kitab-kitab tentang masalah Karamatul Aulia, Majmu' atau kitab kumpulan-kumpulan daripada Karamatul Aulia tuh jarang binian yang menjadi wali diangkat kisah-kisahnya karena kan tahu kada terdeteksi kaja bahasa kita tuh. Tapi ada bahkan basic inya ini bukan orang baik-baik. Bahkan seorang pelacur jadi wali. Yang diumpati walinya lah, jangan pelacurnya. Ada kisah di zaman dulu itu, ini daerah-daerah jazirah Arab situlah, kenapa di situ? Ya di situ dulu kisah-kisah awal mulanya kan. Seorang pandai besi, Om Jani, pandai besi. Sidin ini tukang ulah wasi-wasi itu nah, pedang. Tukang ulah itu gawiannya. Cuman bila membakar ini besi, sidin ini membakar ke api itu buat tangan aja mengikuti. Pakai tangan aja pernah kalau bagi saya ingat pernah. Jadi kita pakai tangan aja sampai habang itu besi, tetap diikuti sidin kada bahanuan. Tak dijapai diandak sidin habang kan pakai tangan. Dan keahlian sidin ini bukan keahlian lagi, kesaktian nah disambat. Tahan api. Ada sakti lah. Amun tahan di kiau banyak. Ya kalau artinya mendengar lagi nya asikan main HP nah. Ya. HP 3 kali. Apa? Hanyar mendengar. Tahan di kiau aja lah. Ini kisahnya aja nih online.
Jangan mah anggap kamu. Allah. Jadi apa ngarannya? Masyhur kisahnya nih nah, kemana-mana. Masyhur kisahnya bahwa di sana itu ada orang pandai besi yang sidin itu tahan lawan panasnya api itu nah. Jadi ada seorang ulama yang hendak silaturahmi wada sidin, hendak mengetahui sidin ini amalannya apa gerang. Jadi sampai kawa anu tuh nah besi nang panas tadi dijapai sidin kada apa gerang amalan sidin nih. Jadi didatangi oleh seorang ulama didatangi ke tempat gawiannya kan. Habis itu pandir-pandir bolehlah ulun bermalam di rumah pian. Silahkan kata bapak. Senang orang dulu bila bertamu, karena dulu tuh lah orang-orang bahari itu perjalanan ke rumah dari misalnya kita hendak silaturahmi kan ada motor, ada kendaraan yang lah. Kalau orang besi kuda itu berarti orang sugih. Pejalan kaki sampai seharian semalaman. Jadi kalau ke sana sampai ke rumah orang ya wajar lah kalau bermalam. Bolehlah ulun nginap di rumah pian. Wah, dengan senang hati sidin menerima. Jadi pas di situ menginap satu malam itu inya si orang tamu ini memperhatikan orang yang pandai besi tadi itu kan ada yang istimewa amalannya. Mbak ya sembahyang wajib aja, mbak tutup sembahyang isya guring. Kalau pak ada amalan tambahan. Jadi yang tamu ini jadi tamu ini apa kalau ada amalan-amalan kelebihannya kan ada. Habis itu hari pertama, hari kedua bolehlah ulun pulang bermalam semalaman di sini. Karena ini berpikiran kayak ini bisa sidin ini menutupi amalan sidin supaya ada ketahuan. Kan orang wali ini macam-macam ya lo tahu kayak itu nah bahwa sidin hendak di tes atau hendak dilihati bapak kayak itu nah. Malam kedua sama kayak itu juga kan ada yang istimewa. Amalannya sembahyang wajib aja. Jadi pas sudah hari ketiga sidin minta betakun ini. Kada lagi betakun. Ulun nih sebenarnya datang ke sini dari jauh. Sebenarnya hendak tahu sebenarnya amalan pian ini apa. Ulun mendengar kisah pian ini masyhur bahwa si pian ini nama menjapai besi itu tuh melihat seorang kan kegawian tuh dilihat ini begini sakti orangnya besi itu dijapai sebesi panas itu dijapai tahan. Apa gerang amalan pian sebenarnya? Oh itu aja sidin kamu tuh hendak tahu jadi bermalam di sini nih dan datang ke sini. Dikisahkan oleh sidin. Dikisahkan. Jadi dulu Sidin, aku itu ada jatuh cinta dengan seorang wanita. Ini jatuh cinta dengan seorang wanita yang solehah, orangnya cantik. Tapi cintaku tak terjawab, tidak terbalas jadi. Nah, itu itulah. Bila mau utarakan rasanya tuh rasa cintanya kada heran-heran bebiniannya. Sampai habis akal. Lalu tiba suatu masa paceklik ini makanan di daerah itu hampir habis sudah. Bahkan si gadis ini, seorang wanita ini kelaparan. Lalu Ijani memberanikan diri, ini seorang wanita tadi datang kepada si pandai besi tadi itu. Ulun bolehlah minta tolong. Apa itu? Minta makanan sedikit sekadar mengisi parut saja. Jadi jari pandai besi tadi bisa benar, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Serahkan tubuh ikan. Itu. Jadi yang binian ini kalau itu caranya kada susah gitu diberi ke bapak. Bulik binian tadi, seorang wanita tadi bulik ini. Sehari pertama esok tuh kada tahan juga sih menahan laparnya nih. Sidin ini punya yang pandai besi ini basis simpanan makanan itu cukup punya simpanan makanan. Bepada pulang kawa kada memberi ini makanan.
Jawabannya sama, ya bisa. Tapi ikam mau kada menyerahkan tubuh ikam menak. Kada pakai nikah-nikahan. Orang dulu belak-belakan bila hendak. Dulu zaman jahiliyah tuh di sana datangnya. Jadi perzinahan tuh ya wajar. Di sini alhamdulillah di sini Indonesia bukan orang-orang jahiliyah ketika itu. Datangnya di sana, orang-orang jahiliyah ya di sana. Ulun waktu ke sana, buan Arab itu kan bepandir laji orangnya. Wujud aja di situ datangnya Islam tuh orangnya lanji. Orang Arab sana tuh yang penjual kain, tasbih apa segala itu sajadah. Ulun pernah masuk ke toko itu, tasbih itu ditakuni, pandir dari Indonesia kah? Ya. Binian Indonesia kayak ini ya apa? Mengisahkan langkah itu padahal betakon kada kita kada jadi nukar ulun menjauh ulunnya menjelek-jelekan kayak ya binian. Ya kan TKW banyak kalau di sana. TKW di sana tuh masya Allah ya ada mesti semua orang di situ lah, ada mesti semua orang di situ tapi lanji orang itu orang Arab itu bupandir, lu tinggal kan terjadi nukar merasa kalau ini lah ulun langsung menjauh tuh ada senonoh pandirannya. Jadi di situ kayak itu tetap biniannya ini kada mau kalau kada ikhlas ngarannya berbari itu pakai syarat, apalagi syaratnya nang itu. Pas yang ketiga 2 hari 3 hari binian ini masih memohon, siapa tahu ini terbuka hatinya. Jadi bolehlah minta makanan. Kada tahan lagi sudah lapar mana parut. Kawan menahani kada makan berapa hari. Jadi masuk jadi lakian tadi tuh, nah pandai besini masuk binian ini. Dimasakakannya oleh lakian tadi itu makanan. Ini masih ada pemikiran kotor, tapi pas ketika memasakkan itu tuh hidayah datang. Ya Allah, hanya sekadar karena makanan ini ku andalkan supaya aku kawa menggawi ini babinian. Nah itu. Jadi sudah masak makanan disodorakannya udah binian ini nih, ada seorang wanita tadi tuh. Pian ini memberi ulun ikhlas kadang-kadang. Ikhlas. Kalau pang dijebak kan, betotong diberi makan, nak digawi misalnya kan, ikhlas sama memberi. Lalunya berdoa yang binian nih wali. Sampai yang kayak itunya rela makan, kamu kayak itu caranya, aku rela mati jadinya asal jangan kayak itu. Jadi berdoa di hadapan makanan, ya Allah, seandainya ini makanan bujur-bujur ini ikhlas memberi, jauhkan inya daripada panasnya api dunia dan api neraka. Ini doanya nih, doa bebinian ini. Dimakannya itu ada makanan sampai habis. Bujur ikhlas sekalinya. Nah, gara-gara doa itulah si din ini tahan lawan api dunia dan dijauhkan berarti lawan api neraka tuh kada mau. Kayak itu doanya, ya Allah, mun dasar ini nya ikhlas memberi ini makanan. Jauhkan hindarkannya dari panasnya api dunia dan panasnya api neraka. Nah itu jadinya gara-garanya aku orang hilang rumah tadi malam dikisahkan itu kisahnya biniannya habis makan itu kan lawas beli ke rumah matinya dalam keadaan husnul khotimah karena binian itu menjadi hidayah. Beisi niat buruk orang nih, makanya kita jangan lawan orang-orang yang ahli maksiat. Hati-hati, orang ahli maksiat ini paling dekat lawan Allah daripada orang ahli ibadah. Kenapa macam itu? Orang ahli ibadah ini zahirnya ibadah, boleh jadi zahirnya ibadah tapi hatinya wallahu alam. Tapi orang ahli maksiat ini khusyuk bermaksiat. Ya kada? Dinikmatinya dan Allah selalu bersamanya. Kenapa? Ini maksiat apa pulang digawinya nih? Malaikat tuh memperhatikan bungulnya ini. Ini maksiat apa pulang digawinya? Kan diperhatikan terus tuh. Kan banyak contoh-contoh orang-orang yang dulu ahli maksiat habis itu menjadi wali-wali Allah kayak Malik bin Dinar, Fudail bin Iyad. Nah, itu ahli maksiat itu perampok segala ya Allah. Sahabat Rasulullah berapa? Siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar apa dosa apa yang ada pernah aku gawe? Sahabat Rasulullah. Membantu perjuangan Rasulullah. Jadi kita jangan melihat orang ini bakas ini jangan tapi dikawani. Jangan. Hati-hati. Kalau Allah merubah setumat aja manusia tuh. Inya kada pernah mengganggu orang, inya berdosa, inya bermaksiat ya jadi seorang.
Ya minuman seorangnya mengganggu kadang-kadang kan gitu nih. Lain kalau beda kalau memang dasar inya dijadikan orang yang ahli maksiat, dasar orang-orang yang fasik. Inya bila mabuk huru-haranya di kampung, hamburi orang, tawakinya kacau orang. Bilanya mabuk, nah, dasar hak berarti dasar orang. Tapi dulu pun ada lah, kayak itu juga maok. Bila adanya tuh maok di kampung nih, sampah masyarakat kayak Pak, dibuang ke bak sampah, bublik pulangnya. Dibuang ke bak sampah, bublik pulang. Sampah masyarakat, dicemooh orang, dipojokkan orang, dihina orang. Kita menyambati, ya kan? Iya kan menyambati orang, kan menyambati bubur kita. Ini dia menjadi disambatinya, macam-macam dihinakan, ya kan? Bahkan bila apa ngarannya inya tuh kayak dijadikan contoh itu nah anaknya dia itu kayak kamu kelakuannya kayak bala lalu, ya kan? Kada tahu kita hidayah itu pun siapa. Ya ada. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Pamannya Rasulullah aja ya, karena kau dapat hidayah kalau bukan karena kehendak punya Allah Taala. Ika Muhammad, innaka la tahdi kam li Muhammad kada bisa berhidayah walaupun dengan orang yang kamu cintai. Sudah disampaikan tapi hidayah taufik kada sampai. Nah kayak ini nah. Majelis ilmu ini kan hidayah. Belajar. Tapi kenapa kadang kau malah kan hidayah taufiknya belum sampai? Kenapa? Boleh jadi terlalu banyak yang lain dipikirkan, terlalu banyak yang lain urusan dunia yang digawi. Kada berdosa kita mau menggawi urusan dunia atau itu sarana gesan akhirat juga. Jadi kayak itulah. Insyaallah. Kita nih yang penting tuh apa juran tuh memakainya. Walaupun di amalannya atau pelajaran kita sedikit. Jadi kadang-kadang ulun kawan betakon di mana ada pengajian pian di sini-sini. Sudah lawas kah? Sudah lawas, sudah hampir 2 tahun. Wah terlambat berarti kata kawan ulun 4 harus cakap mulai awal aja. Ini alasan koler aja. Walaupun sudah pertengahan hendak habis, esok tamat kita belajar. Hari itu menuju bujur dasarnya dapat hidayah. Setumat tadi bukan oleh Allah Ta'ala. Cuma bagusnya isinya misal sampai orang paham gitu. Jadi kada mesti ulun ulang-ulang terus bang lah supaya kita bujur-bujur paham itu nah. Jadi amalan-amalan yang kita gawi baik itu sholat 5 waktu ibadah itu lah kayak itu nah. Kayak apa caranya supaya bujur-bujur kita ini menghadap hadrah Allah Ta'ala. Bujur-bujur. Tapi itu latihan. Sholat 5 waktu ini latihan. Makanya kada pernah berubah. Kalau pang setelah bagus sholat subuh 2 rakaatnya ditambah jadi 3, kada tetap 2. Sholat isya bang tetap 4 rakaat. Kalau pang menjadi 4,5 rakaat. Mbah rokok salam langsung. Rokok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak itu 4,5 rakaat misalnya ditambah atau maghrib tambah jadi 4 kada ya tetap itu. Kenapa? Kita latihan disuruh mempraktekkan jasad kita ini kalau kada tawadhu kepada Allah, rendah diri sebenar-benarnya. Jadi setelah selesai sembahyang kau mempraktekkan nang digawi tadi tu nah. Allah ini maha besar kah? Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Allah maha mendengar. Tapi masih aja menggibah orang. Masih aja yang besar itu dunia, yang masih besar itu apa harta, yang masih besar itu anak dan istri. Allahnya bang ya halus masih diandak di bawah, dijajak lagi Allah tuh di bawah batis. Hah? Kenapa jadi kayak itu? Ya kelihatan. Kesahnya aja taat tapi hati maksiat. Kesahnya berlaku adil tapi bakhil. Hah? Pencitraan hidup tuh ketujuh benar pencitraan supaya dilihat orang kayak ini. Bila hendak bersedekah lawan anak yatim membawa wartawan berlima, imbah datang orang ke rumah beristilah ulama habaib datang ke rumah dibari kada, maka orangnya miskin. Memang perlu ulama lagi butuh dana gasan ini bila ya Allah kadang-kadang anak-anak yatim dipertontonkan nah beristilah memberi bikisan
dipoto, diulah konten. Istilah itu tadi mana harga dirinya, jaga pang perasaan bubuhannya tuh. Jaga perasaan bubuhannya. Datang habibnya tuh. Masya Allah. Nah jadi mudah-mudahan kita nilai diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan dalam menjalani hidup kita. Kita ini lain peran, lain laku, lain peran, lain ujian, lain peran, lain ujian. Jadi pandai-pandailah memerankan perantian yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pandai-pandai. Yang jadi tukang beca jangan jadi bos batu bara, bujur-bujur jadi tukang beca. Yang jadi petani bujur-bujur petani. Allah memberikan sarana untuk menunjang ibadah kita. Yang jadi pedagang bujur-bujur jadi pedagang, jangan beculas. Yang kada baik dipadai baik perdagangannya. Bagus-bagus menjalankan peran. Sebagai istri yang solehah, bagus-bagus memerankan sebagai seorang bini yang soleh, istri yang solehah itu kayak apa? Suami yang bertanggung jawab, bujur-bujur menjalankan perannya. Ya Allah, semalam ada kawan ke rumah mengisahkan tentang mertua lakinya. Mertua lakinya nih himung badar, bahasanya inya bisi bini itu nah lagi lumpuh kalau aku di jalan. Bangga berhandak kawin pulang bagi salam bini Tuhan, kada menjaga perasaan bini Tuhan. Nah, apa perlu nikam bininya bagus kada? Bisi perasaan kah kada kah? Kehimungan bisi bini anak kawin pulang misalnya. Pokoknya bila salah sedikit di rumah tuh napakah disipak sedin. Kawan berkisah tentang mertuanya tuh ada rumah. Ya Allah, sudah berapa umur masih kayak itu. Ulun beri ketegasan sedikit orang-orang nah menjalankan sunnah Rasul, kisahnya nih lah.